Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPP Cigalontang Media Channel pada tanggal 11 November 2021 meliput momen yang paling penting yang dilaksanakan di BPP Cigalontang, yaitu acara syukuran UPTD BPP Cigalontang dan penguatan kelembagaan petani yang alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Kabid Penyuluh Provinsi, Kadis Pertanian Kabupaten Tasikmalaya, Camat Kecamatan Cigalontang, seluruh kepala desa Kecamatan Cigalontang, juga ketua kelompok tani, KWT, dan pemuda tani hingga P4S. Syukuran ini diselenggarakan atas dasar pada tahun 2020, BPP Cigalontang mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten dan juara 1 tingkat provinsi serta mendapat predikat BPP terbaik tingkat nasional. Penguatan kelembagaan petani yang dihadiri oleh seluruh Poktan, KWT, Pemuda Tani, dan P4S bertujuan agar kelembagaan tersebut bisa tumbuh dan berkembang memajukan pembangunan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya. Tentu saja arahan dari Bupati Kabupaten Tasikmalaya dan Kabid Penyuluh Provinsi sangat berpengaruh pada kelembagaan petani yang ada di Kecamatan Cigalontang. Untuk memajukan sektor pertanian Kabupaten Tasikmalaya, tentu saja harus ada upaya dari seluruh stakeholder agar cita-cita memajukan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya bisa terwujud. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan peraturan Presiden mengenai percepatan pembangunan Jabar Selatan, beliau mengusulkan mengenai pembuatan embung di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satunya berada di Kecamatan Cigalontang. Tentu saja ini adalah salah satu upaya agar sektor pertanian bisa maju dan berkembang. Upaya di Dinas Pertanian, Pak Kadis baru ya, supaya Dinas Pertanian teh bisa nanti untuk mengajukan anggaran tapi menghabiskan anggaran tidak hanya sekedar baik menghabiskan anggaran, aman menghabiskan anggaran, tapi manfaat ke rakyat. Outputnya Pak. Nah, iya Pak, manfaat itu. Itu ulangian pegawaian itu manfaat. Dalam kesempatannya, Bupati melihat berbagai macam produk-produk pertanian dari Kecamatan Cigalontang, mulai dari peternakan yaitu domba khas Cigalontang hingga hasil bumi. Bukan itu saja, beliau melihat berbagai macam bentuk tumpeng yang dibuat oleh kelompok tani sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan yang diberikan. Selain itu, beliau juga melihat berbagai macam tanaman yang dibudidayakan di pekarangan dan demplot BPP, seperti budidaya microgreen, hidroponik, tanaman dalam polybag, hingga pada lahan percobaan. Tujuan BPP menanam berbagai macam budidaya tanaman yaitu sebagai sarana edukasi bagi masyarakat petani supaya wawasan petani bisa meningkat dan tentu saja membantu dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Menginjak ke dalam acara inti, yang pertama adalah memanjatkan doa atas keberhasilan BPP menjadi BPP terbaik tingkat kabupaten dan terbaik tingkat provinsi hingga termasuk ke dalam salah satu BPP terbaik tingkat nasional yang dipimpin oleh Ustadz dan diikuti oleh seluruh yang hadir di acara tersebut. Juga ada pesan dan arahan yang akan disampaikan langsung oleh Kabid Penyuluh Provinsi dan Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Namun sebelumnya tentu ada selayang pandang mengenai BPP Cigalontang yang akan disampaikan oleh Koordinator BPP Cigalontang. Bapak Pujang Rukman STMSI Amin Persadi. Pada yang terdahulu yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tasikmalaya,
Terima kasih. Saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPP bahwa BPP Kostrata nih salah satunya adalah sebagai pusat data dan informasi. Nah, pengembangan jejaring agribisnis, gitu kan seperti itu. Ini hal yang luar biasa. Penguatan salah satunya untuk pembangunan pertanian dari BPP. Karena kenapa? BPP yang di dalamnya ada penyuluh. Pak Bupati, Pak Kadis, bahwa semua kegiatan itu adalah ada di penyuluh titik tolaknya, Pak. Dari mulai awal proses pembuatan CPCL yang ditandatangani oleh Pak Kadis, itu kan diawali dari siapa? Dari para penyuluh yang usulannya melalui kelompok-kelompok tani. Awal proses itu, on proses, bidang apapun, kegiatannya apapun, yang melaksanakan siapa? Yang mengeksekusi di lapangan penyuluh, Pak. Dan akhir proses ketika dilakukan evaluasi, gitu kan, penyuluh juga yang dinilainya. Hasilnya bener enggak, gitu kan? Hasilnya bagus enggak, gitu kan? Nah itulah, di sini adalah penguatan BPP yang tentunya itu sangat signifikan terhadap peningkatan produksi. Nah ini mungkin salah satu BPP model, Pak, yang ada di Jawa Barat, yang ada di sini, yang segala sesuatu sudah tertata dengan baik. Jarang yang memiliki yang tadi dalam tayangan kita lihat begitu lengkapnya, ya. Dari mulai ternaknya ada, karena polipalen nih sekarang kita itu tidak hanya berada pada satu sisi, satu sektor saja. Pertanian secara sempit, tidak ke pangan saja, walaupun pangan menjadi barometer kita, ya seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih Pak Ujang yang sudah bisa memberikan model yang terbaik nih. Mudah-mudahan ke depan BPP Cigalontang menjadi juara nasional dan juga bisa ranah tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, terus terang saya pun mungkin hampir mirip lah dengan Kang Ujang tadi kalau berbicara pertanian ada sesuatu. Karena kita semua adalah petani. Saya adalah anak petani. Saya stop membuat program-program yang hanya melaksanakan program saja, outcome-nya nggak ada ke masyarakat, outputnya tuh ayah. Jangan mimpi lagi nanti di 2022 ayah program-program pertanian, ada program-program pemerintah yang tidak bermanfaat kepada masyarakat. Tidak ada lagi, Pak. Saya ingin dengan anggaran yang sekecil yang kita miliki betul-betul bermanfaat ke masyarakat. Maka Pak Kadis Pertanian PLT, Pak Sekdis, Pak Kabid besok, pertanyaan saya sederhana besok. Jangan ajak saya main proyek. Saya nggak suka proyek, Pak. Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Ibu sekalian, seandainya 20% saja masyarakat kita sudah mampu bertani dengan baik, apalagi dengan kualitas yang baik, Bapak Ibu sekalian, saya jamin Pak, Kabupaten Tasikmalaya akan meningkat. Tidak lagi menjadi nomor 7, Pak, termiskin. Saya yakin. Maka kemarin ketika tani milenial kita ada yang ingin ke Jepang, ada yang ingin kemana, saya minta kepala dinas bantu, dukung, support sarana-sarana belajar atau tempat-tempat belajar. Bagaimana transfer ilmu pengetahuan itu terbangun, ini Pak Kadis mohon menjadi perhatian. Saya baru melihat UPT Cigalontang. Mungkin suatu saat Pak Kadis ini coba presentasikan UPT-UPT yang layak agar kita dapat memberikan apresiasi, Pak. Insya Allah Bupati mau pelit-pelit amat kok, memberikan dukungan, memberikan reward, bila perlu saya naikkan pangkatnya. Terima kasih saya sampaikan terutama kepada penyuluh, terima kasih kepada para pejuang pangan yang hari ini berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan
kekuatan lahir batin kepada kita sekalian. Mudah-mudahan memberikan usia panjang, mudah-mudahan memberikan rezeki yang penuh dengan kebarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal Dan Alamin. untuk selanjutnya, pemotongan tumpeng dalam rangka syukuran dan penguatan kelembagaan kelompok tani UPTD BPP Cigalontan. Untuk pelaksanaan pemotongan tumpeng diawali oleh Bupati Tasikmalaya. Mohon mendampingi Kabid Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan sedaya. Bahkan bukan hanya sekadar edukasi saja, tetapi ini lebih kepada percontohan. Nah, ini menurut saya apresiasi sekali. Mudah-mudahan ini bisa sama di beberapa BPP yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tadi Pak Kabid menyampaikan, saya mendukung sekali akan digitalisasi kegiatan-kegiatan BPP agar tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Orang bisa langsung berinteraksi. Sekarang dunia bisa lebih dekat dengan gadget. Mudah-mudahan ini bisa kita dorong ke arah sana. Kita dorong digitalisasi ini, saya sepakat agar masyarakat bisa mengakses kapanpun, dimanapun. Begitu kira. Ini masih ada lah. Ayo, siap. Assalamualaikum. Salam. Siap.